Majelis Jemaat GPIB Tugu mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kepada segenap warga jemaat dan simpatisan, kiranya ibadah virtual ini membawa berkat dan memberikan motivasi iman kepada kita semua. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Umi Rahaju MSI. Untuk menyambut datangnya firman Tuhan, jemaat saya undang untuk berdiri dan menyanyikan nyanyian pembukaan ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 11 yang menyatakan, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, serta dalam kerendahan hati, marilah kita bersama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam pengakuan yang akan kita ungkapkan secara pribadi, Sebelum mengakui dosa, marilah dengan lirih
Dan setengah suara kita menyanyikan nyanyian Kyrie eleison. Mari kita mengakui dosa-dosa kita dalam pengakuan pribadi kita masing-masing. Ya Kristus pengasih, itulah riri batin kami yang mengaku akan segala kekotoran dan kenajisan kami di hadapan-Mu. Ampuni dan perbaharui kami demi kuasa darah-Mu, sumber pengudusan dan keselamatan kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita bersama yang dengan penuh kerendahan hati memohon pengampunan Allah atas segala dosa dan kesalahan kita guna memperbarui pertobatan kita, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagai berikut. Berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah diselamatkan. Dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali pada gembala dan pemelihara jiwamu. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita berteduh dalam doa. Mari kita berdoa. Sepanjang hari yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, selalu mengingatkan kami Tuhan bahwa
kami adalah milik-Mu yang senantiasa Engkau kasihi. Dan saat ini ketika kami ada bersama-sama dalam persekutuan dengan-Mu, kami memohon Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dalam proses perenungan kami. Dan dalam proses ini kami memohon hikmat Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Sehingga firman yang kami renungkan senantiasa memotivasi kami untuk memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk kita mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23 bertutur sebagai berikut. Lembaga Alkitab memberi judul Dasar dan Bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan meletakkannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milik-Mu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, selamanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah membangun tubuh Kristus. Saya kira kita semua tahu ya, sudah memahamilah. Karena bacaan ini sering kita baca dan kita tahu apa yang terjadi dengan jemaat Korintus, di mana ketika Paulus menulis surat kepada jemaat ini terjadi adanya pro kontra di dalam jemaat. Ada 4 kelompok yang muncul pada saat itu. Kelompok pertama mengaku bahwa mereka adalah kelompok Apolos. Kelompok kedua mengaku bahwa mereka adalah kelompok Paulus. Kelompok ketiga adalah kelompok yang mengaku bahwa mereka kelompok Kefas. Dan kelompok yang terakhir, yang keempat adalah kelompok Kristus. Kenapa mereka masuk atau membuat kelompok-kelompok ini? Karena yang mereka lihat bukan firman Allah, tetapi yang mereka lihat adalah figur-figur atau hamba-hamba Tuhan yang hadir di jemaat itu. Apolos dikenal sebagai seorang yang sangat pandai berkhotbah, sangat pandai menyampaikan firman Tuhan dengan khotbah yang sangat menarik. Dan banyak orang sangat terkagum-kagum dengan Apolos. Begitu juga dengan Paulus, dengan pengajaran-pengajarannya, orang terkagum-kagum. Sehingga jemaat ini masuk dalam kotak-kotak masing-masing dalam kekaguman terhadap hamba-hamba Tuhan yang pernah hadir di sana. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa Paulus ingin mengarahkan jemaat di Korintus, siapapun pemimpinnya, siapapun hamba Tuhan yang hadir di sana, Paulus katakan jemaat ini, jemaat Korintus itu adalah tubuh Kristus. Dan jika kita memperhatikan dalam pasal 12, dengan rinci Paulus memberikan penjelasan apa maksud Paulus dengan tubuh Kristus. Tubuh yang terdiri dari berbagai macam anggota, yang masing-masing tidak bisa berdiri sendiri tetapi ada saling keterkaitan, seperti sebuah sistem atau mesin. Kalau salah satu mesin rusak, maka yang lain akan terganggu. Begitu juga dengan tubuh. Tidak bisa satu tubuh mengatakan tidak perlu yang lain dan seterusnya. Jemaat dibawa oleh Paulus untuk memahami dalam sebuah kesadaran bahwa mereka ini adalah tubuh Kristus. Oleh sebab itu dalam ayat 10 dia mengatakan bahwa dasar daripada jemaat Tuhan adalah Yesus Kristus. Dasar hidup orang percaya adalah Yesus Kristus, bukan hamba-hamba Tuhan, bukan Apolos, bukan Paulus, bukan Kefas, dan bukan yang lainnya, hamba Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi dasar hidup gereja adalah Yesus Kristus. Yesus yang menjadi fokus, Yesus yang diutamakan. Kalau kembali kepada konsep tubuh tadi, Yesus yang menjadi pemimpin gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu Paulus jelaskan di dalam ayat 10 dan 11. Karena itu pada ayat 12 sampai 15, Paulus mulai dengan sebuah wawasan yang baru lagi bahwa tubuh itu harus dibangun. Dan pembangunan tubuh Kristus itu berarti bahwa semua orang yang ada di dalamnya, seluruh anggota yang ada di dalamnya, harus turut mengambil bagian demi pertumbuhan rohani jemaat Tuhan. Ini artinya, saudara-saudara, bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, setiap orang diberi karunia oleh Kristus untuk menjadi berkat. Setiap orang dimotivasi oleh Kristus untuk berkontribusi bagi pembangunan tubuh Kristus.
Jadi kalau dia adalah bagian dari tubuh, maka tubuh itu, anggota tubuh itu, turut mengambil bagian berkontribusi dalam pembangunan tubuh Kristus. Ini sangat menarik Bapak Ibu ketika kita bicara karunia dalam kaitan dengan konsep tubuh. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling berkaitan. Ketika seseorang sadar bahwa dirinya diberi karunia, maka karunia itu dipakai untuk menjadi berkat bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja. Itu pun dia dimotivasi untuk memberikan kontribusinya bagi jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 16 sampai 17, bahkan sampai ayat 23, Paulus bicara tentang jemaat sebagai bait Allah. Paulus memotivasi jemaat di Korintus. Sudahlah, nggak usah kita bicara soal kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok Kefas, ataupun kelompok-kelompok yang lain. Tetapi gereja ini ada untuk berbicara soal kesatuan. Karena itu Paulus mendorong mereka, memotivasi mereka, supaya mereka tetap satu di dalam Kristus, memikirkan kepentingan bersama, bukan memikirkan kepentingan masing-masing atau memikirkan kepentingan pribadi. Itu ayat 18 sampai 23. Bahkan Paulus dengan keras mengatakan, dalam hidup berjemaat tidak ada sikap yang arogan, tidak ada yang sikap sombong di dalam pelayanan, tetapi semuanya saling merendahkan hati untuk membangun bersama tubuh Kristus itu untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Dari firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita mengerti dan pelajari? Tentunya di zaman sekarang ini ketika gereja dituntut dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi, bahkan Heidegger mengatakan bahwa manusia itu adalah stok dari ilmu teknologi. Maka hari ini pun kita diingatkan. Gereja hadir untuk menceritakan bahwa dirinya dihadirkan atas dasar Kristus. Bukan karena kepandaian seseorang, bukan karena jasa seseorang, bukan karena kemauan sekelompok orang, tetapi gereja ini hadir, ya boleh saya katakan mungkin, gereja GPIB Jemaat Tugu hadir itu karena rahmat Allah, karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu dasarnya adalah Kristus. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara soal bertumbuh secara rohani, secara bersama-sama. Pertanyaannya bagi kita sekalian adalah, apakah kita sudah turut mengambil bagian dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian hidup bergereja? Tritugas panggilan gereja mesti selalu kita ingat bahwa kita dipanggil Allah untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi. Apakah kita sudah setia dalam persekutuan kita sebagai umat Tuhan? Bukan hanya setia, tetapi turut mengambil bagian melalui karunia-karunia yang kita miliki. Atau kita hanya menjadi pengamat, pengkritik, bahkan pencari kesalahan atau menjadi masalah, orang yang menjadi masalah. Suka mencari-cari masalah dalam kehidupan bergereja. Hari ini kita diajak berefleksi kembali, bercermin dari jemaat di Korintus.
Allah mau supaya setiap orang yang ada di dalam gereja Tuhan yang disebut sebagai tubuh Kristus itu bertumbuh. Siapa yang bertumbuh? Bukan hanya pelayannya, tetapi juga jemaatnya. Mereka berdua bersinergi bersama, baik pelayan, baik jemaat, bersinergi bersama, bertumbuh bersama, berbicara soal Kristus yang adalah Juru Selamat, sekaligus adalah Tuhan atas kehidupan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini kita semua dimotivasi. Dan kepada kita ditanyakan, apa yang sudah kita lakukan untuk tubuh Kristus ini? Apa yang sudah kita kerjakan untuk pembangunan tubuh Kristus ini? Kalau kita belum, hari ini kita semua dimotivasi. Ayo kita bangkit. Memberi diri untuk gereja Tuhan dan mengalami pertumbuhan rohani. Kalau kita sudah terlibat di dalamnya, ayo kita terus membangun tubuh Kristus ini dalam kerendahan hati kita. Dalam semangat untuk membangun tubuh Kristus dengan kasih Kristus. Hal yang terakhir, saudara-saudara, yang bisa kita lihat dari firman Tuhan hari ini. Paulus berbicara soal melakukan yang terbaik dalam kehidupan bergereja. Ada sebuah cerita, saudara-saudara, sebuah keluarga mengadakan reuni di sebuah tempat di puncak lah. Satu kali ada salah satu anggota keluarga melihat dan ingin memasak mie instan. Kemudian dia sebelum memasak mie instan, dia siapkan dulu piring-piringnya. Ada piring yang bagus, ada piring yang sederhana, ada piring yang kelihatan megah sekali. Ya, piringnya sangat bagus sekali. Piring itu dia taruh di meja. Kemudian dia memasak mie. Selesai dia memasak mie instan, ya, dia taruh mie itu di meja. Lalu semua yang ada di rumah itu berebutan ambil mie. Nah, dia mengamati. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang berebutan untuk mengambil piring yang bagus dan mereka tidak mau dengan mengambil piring yang sederhana. Nah, yang membuat mie ini bertanya dalam hatinya, apa ya yang membuat orang lebih memilih piring yang bagus? Padahal yang terpenting adalah mie-nya. Itu menjadi pertanyaan. Padahal yang terpenting adalah mie. Nah, pilihan itulah, saudara-saudara, yang membuat dia kemudian berefleksi. Bahwa banyak orang berpikir supaya orang lain melakukan yang terbaik untuk dirinya. Tetapi mungkin dia jarang berefleksi apa yang bisa dia lakukan yang terbaik untuk orang lain, terutama untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak oleh firman Tuhan supaya kita memberikan yang terbaik untuk Kristus dalam lingkup kehidupan bergereja. Perkuat persekutuan, perkuat pelayanan, bahkan mungkin melebarkan sayap pelayanan itu. Bukan hanya di dalam intern gereja, tetapi juga menjadi berkat bagi masyarakat yang menunjukkan bahwa orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus itu satu. Satu hati, satu perasaan, satu tujuan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan, memikirkan kepentingan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Dengan cara yang seperti itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka secara tidak langsung jemaat Tuhan bersaksi bahwa oh iya, Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Tuhan yang punya kuasa,
Tuhan yang mempersatukan umatnya untuk hidup di dalam kesatuan, kerukunan, dan sebagainya. Ini firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara, yang dapat kita renungkan di hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Kita belajar dari Korintus. Jadikanlah Kristus sebagai dasar dalam kehidupan bergereja. Ingatlah bahwa saudara dipanggil di dunia ini untuk memberi kontribusi bagi gereja Tuhan, dan yang terakhir melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau menyapa kami melalui firman-Mu.
yang mengingatkan kami kembali siapa diri kami di hadapan Tuhan, agar kami senantiasa menjadi alat berkat Tuhan bagi sesama, bagi gereja Tuhan, bagi masyarakat. Engkau telah memberikan kepada kami karunia untuk menjadi berkat. Karena itu Tuhan, kami mohon kasih sayang-Mu memberi kami hikmat, sehingga kami terus memiliki semangat untuk terus memuliakan-Mu lewat karunia yang Engkau nyatakan bagi kami. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pimpinan bangsa kami. Beri mereka hikmat dan sikap bertanggung jawab yang baik, yang senantiasa mengupayakan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Tuhan memberkati para pimpinan bangsa kami, agar mereka melakukan tugasnya dalam sukacita. Dan saat ini kami berdoa untuk kehidupan bergereja. GPIB Engkau panggil dan ada di dunia, di negara ini, untuk menjadi alat berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati GPIB di 26 provinsi. Para pelayan Tuhan yang Tuhan panggil dan utus untuk melayani umat Tuhan. Berikan mereka senantiasa kekuatan, kesetiaan menjalankan tugas, dan memberikan kontribusi-kontribusi terbaik dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga gereja sungguh-sungguh hadir dan dapat dirasakan kehadirannya di tengah-tengah bermasyarakat. Kami serahkan akan GPIB ke dalam tangan Tuhan, terkhusus GPIB Jemaat Tugu. Kiranya Tuhan memberkati jemaat ini dalam seluruh kehidupan mereka. Baik para pelayan Tuhan, ketua majelis jemaat yang Tuhan tempatkan di sini, diaken, penatua, pengurus ke-6 pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia dan tim, Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka dapat bekerja sama bersinergi, membangun tubuh Kristus dalam kerendahan hati, dan mereka memuliakan Tuhan lewat pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk seluruh petugas yang menunjang peribadahan pada hari ini. Tuhan memberkati pribadi-pribadi dan keluarga mereka, agar melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan karena tubuh yang lemah, kesehatan yang terganggu, pergumulan yang panjang, harapan-harapan yang belum tersampaikan, doa-doa yang dipanjatkan. Kiranya Tuhan mendengar setiap keluh kesah mereka, kerinduan mereka. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Biarlah mereka tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak merasa sendiri ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi mereka dapat merasakan sungguh Tuhan Engkau hadir melalui setiap pribadi yang sedia menjaga, merawat, bahkan mendampingi mereka, agar mereka terus melihat kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan, kami serahkan akan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang sudah lanjut usia di jemaat Tuhan ini. Berikan kesehatan kepada mereka, umur panjang, dan Tuhan berkati hari-hari yang mereka jalani, agar mereka tetap melihat kemurahan kasih sayang Tuhan lewat kehidupan anak-anak, cucu-cucu, bahkan cicit-cicit mereka. Tuhan kiranya memberkati. Kami memohon kasih sayang Tuhan menaungi akan setiap saudara-saudara kami yang saat ini bersukacita karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati mereka,
supaya dengan sukacita yang mereka miliki, mereka mendatangkan sukacita bagi orang-orang yang mereka jumpai. Dan biarlah sukacita itu memberikan kepada mereka semangat untuk terus dekat dengan Tuhan dan menceritakan kemurahan Tuhan kepada setiap orang. Ini doa dan permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari mengucap syukur melalui persembahan kepada Tuhan dengan mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Kantong persembahan warna merah untuk kas rutin, sedangkan kantong persembahan biru untuk pembangunan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan ini secara bersama. Pemberian kami ini ya Tuhan adalah ungkapan rasa syukur kami atas keselamatan yang Tuhan berikan
kepada kami dan seisi rumah tangga kami. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami dan seisi rumah tangga kami ini, terimalah persembahan kami ini sebagai tanda kesiapan dan kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang benar, guna terwujudnya ibadah yang sejati dalam hidup kami sehari-hari. Demi kemuliaan Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mohon perhatiannya sejenak untuk penyampaian pokok-pokok warta jemaat dalam sepekan berikut ini. Pertukaran pelayan firman MUPL Jakarta Utara. Dalam rangka pertukaran pelayan firman rutin MUPL GPIB wilayah Jakarta Utara, maka pada hari Minggu ini tanggal 18 September 2022 jam 10.00 waktu Indonesia Barat, GPIB Jemaat Tugu DKI Jakarta menerima pelayanan dari Ibu Pendeta Umi Rahaju SMI yang diutus oleh Majelis Jemaat GPIB Menabur Kasih DKI Jakarta. Sedangkan Majelis Jemaat GPIB Tugu DKI Jakarta mengutus Bapak Pendeta Edi Rudolf Rade STH melayani ibadah hari Minggu jam 09.00 waktu Indonesia bagian Barat di Jemaat GPIB Irene DKI Jakarta. Mohon dukungan doa bagi kegiatan pertukaran pelayanan firman di MUPL Jakarta Utara ini. Pembinaan tahap pertama bagi bakal calon diaken dan penatua. Diberitahukan kepada seluruh bakal calon diaken dan penatua GPIB Jemaat Tugu DKI Jakarta bahwa pembinaan wajib tahap pertama akan diadakan pada hari Minggu 25 September 2022 pada pukul jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai bertempat di Gedung Serbaguna Karmel dengan 3 materi bina. Yang pertama, gereja dalam tantangan intergenerasi dengan narabina Pendeta Edi Rudolf Rade. Yang kedua, karunia rohani dalam jemaat dengan narabina Pendeta Paul Wanai. Yang ketiga, siapakah diaken dan penatua dengan narabina Pendeta Juliana Parapat Leode. Harap seluruh bakal calon diaken dan penatua GPIB Jemaat Tugu DKI Jakarta agar mempersiapkan diri dan menyesuaikan waktu dan kesibukannya. Daftar nama bakal calon diaken dan penatua di GPIB Tugu melalui warta jemaat pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 dan warta jemaat pada hari Minggu ini 18 September 2022. Panitia pemilihan diaken dan penatua telah mewartakan 4 kali berturut-turut nama-nama bakal calon diaken dan penatua terpilih untuk masa bakti 2022 sampai 2027. Selain daripada nama bakal calon yang berstatus suami dan istri yang harus menentukan siapa di antara yang akan terus maju dalam pencalonan atau tidak bisa dua-dua maju dalam pencalonan, akan tetapi hanya salah satunya saja. Bila ada catatan khusus terhadap nama-nama bakal calon ataupun keberatan yang sah atas nama-nama bakal calon tersebut, jemaat dapat menyampaikannya kepada panitia pemilihan dengan surat resmi. Panitia hanya akan menanggapi dan kemudian memproses surat-surat yang resmi dari jemaat dan tidak akan menanggapi surat yang tidak resmi atau surat kaleng. Daftar nama bakal calon diaken penatua periode 2022 sampai 2027 dapat dilihat di warta nomor 6 dan warta nomor 7 warta jemaat pada hari Minggu ini. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Tugu DKI Jakarta mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun hari perkawinan kepada warga jemaat yang berulang tahun mulai dari tanggal 19 sampai dengan 25 September tahun 2022. Tuhan Yesus Kristus memberkati kekasih-kekasih jemaat yang berulang tahun
agar selalu dianugerahkan kesehatan, berkat, serta pertolongan, agar semakin berarti bagi pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, serta menjadi berarti bagi banyak sesama. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan syukur pada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Umi Rahaju SMI KMJ GPB Menabur Kasih yang melayani pada saat ini pada ibadah jam 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemimpin pujian, organis, tim multimedia yang telah mendukung pelaksanaan ibadah pada hari Minggu live streaming saat ini. Juga kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah hari Minggu live streaming ini, terima kasih atas pemberian persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sukacita ibadah, dan persembahan lainnya yang sudah diberikan. Tuhan memberkati persembahan ibu, bapa, dan keluarga. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat pada hari Minggu ini. Apabila ada warta kegiatan pelayanan dan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan serta dikoreksi ke fungsionaris PHMJ atau ke kantor majelis jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan damai sejahtera Kristus. Lakukanlah kehendak Tuhan dalam pesan firman Tuhan yang telah kita dengar. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah yang adalah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selama-lamanya.